Oke, ini adalah file JavaScript dari video yang sebelumnya. Untuk kondisional ini kita praktekkan di sini. Kita praktekkan yang paling sederhana terlebih dahulu. Sebelumnya ini kita buat komentar dulu. Kita seleksi, kemudian kontrol garis miring biar jadi komentar. Selanjutnya ya kita praktekkan kondisional di sini. Kondisional. Sebelumnya saya akan membuat variabel status, kemudian value-nya adalah belum bayar. Kemudian saya buat variabel lagi dibayarkan value-nya misalkan 10.000. Nah, sekarang kita praktekkan yang if. Nah, langsung snippet. Nah, kemudian ini kondisionalnya tadi ya. Jadi yang akan kita cek, misalkan gini, ada orang membeli menu 1 ya, memesan menu 1. Jadi kita cek dibayarkan, apakah value dibayarkan itu lebih besar atau sama dengan harga menu 1. Kalau iya, ya berarti statusnya kita ganti menjadi lunas. Nah, ini kalau kita console log status, coba kalian tebak ya, yang muncul nanti belum bayar atau lunas. Kita simpan, kemudian kita jalankan, kita buka konsolnya. Nah, lunas. Kenapa? Karena dibayarkannya itu lebih besar dari harga menu 1. Nah, sekarang kalau misalkan ya, jadi intinya kalau kondisional ini true, hasilnya adalah true, maka kode yang ada di sini akan dieksekusi. Sekarang kalau kita ganti ini, kita ganti 0 misalkan 0, kita coba lagi, kita buka konsolnya, kira-kira apa yang akan keluar. Kita jalankan, kita buka konsolnya. Nah, belum bayar ya, jadi status tadi, status ini isinya adalah belum bayar. Artinya kalau di sini itu false ya, dibayarkan lebih besar dari, nah ini kan false karena dibayarkannya adalah 0. Kalau false, maka script yang ada di sini tidak akan dieksekusi. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Nah, kemudian ini saya komentari. Sekarang if else ya, if else. Ini kita tuliskan lagi, dibayarkan ini lebih besar atau sama dengan harga menu 1, status sama dengan lunas. Kalau ada kondisi yang lain, status sama dengan string belum lunas. Nah, ini tadi ya, kalau ini tadi untuk if else ya, kalau kondisi di sini itu adalah true, maka baris ini yang akan dieksekusi. Tapi kalau di sini adalah false, maka baris ini yang akan dieksekusi. Ini kita simpan. Kita simpan, sekalian tebak ya, isi dari status ini yang mana, apakah belum bayar, lunas, atau belum lunas. Kita jalankan, kita buka konsolnya. Di sini kita akses variabel status. Coba kira-kira apa value dari status ini. Enter. Nah, isinya belum lunas. Artinya script yang dieksekusi, script yang dijalankan itu adalah script yang ada di blok else ini.
ya. Jadi semuanya yang ini ditimpa dengan yang ini. Oke, ini untuk if. Oke, ini untuk if else. Kemudian sekarang else if, sebenarnya penggunaannya sama, else if, kemudian ya seperti if yang di atas ini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini adalah conditionnya. Sekarang kita coba seperti ini. Nah, jika dibayarkan itu lebih besar dari harga menu 1, maka statusnya ini kita buat dapat kembalian sebanyak dibayarkan ini dikurangi harga menu 1. Nah, sekarang kalau dibayarkan itu lebih kecil dari harga yang dibeli ya, maka statusnya kita buat punya hutang sebanyak ya harga dikurangi yang dibayarkan. Kemudian else ini bisa digunakan banyak ya, jadi else if dan seterusnya. Cuma kalau banyak nanti sebaiknya menggunakan switch dan case ya. Misalkan sekarang dibayarkan ini sama dengan harga, statusnya adalah lunas. Kemudian yang terakhir else status ini sama dengan belum bayar sama sekali, misalkan. Simpan. Kayaknya di sini kalau ini true, maka baris yang ini yang akan dieksekusi. Jadi isinya status adalah dapat kembalian sebanyak yang dibayarkan dikurangi harga menu 1, berarti 1000 nanti ya. Kalau yang dibayarkan itu lebih kecil berarti punya hutang. Kemudian kalau dibayarkan itu sama dengan harga, maka statusnya lunas. Oke, ini begini, kalau ini true, maka yang dijalankan adalah baris yang ini. Tapi kalau ini false, kemudian yang kedua ini true, maka yang dijalankan adalah yang ini. Kemudian kalau yang pertama dan kedua ini false dan yang ketiga ini adalah true, maka yang dijalankan yang ini ya, baris ke 32 ini. Kemudian kalau tiga kondisi ini false semua, salah semua, maka yang dijalankan adalah yang terakhir, yang default ya. Jadi belum bayar ini akan ditimpa dengan yang terakhir ini. Oke, sekarang kita coba, kita jalankan, kita buka konsolnya, status dapat kembalian 1000. Kenapa? Ini karena dibayarkan itu lebih besar. Coba kembali, kemudian misalkan ini yang dibayarkan ini kita ganti. Ini tadi saya ganti ya, cuma tidak terekam. Awalnya kan 0. Misalkan ini kita ganti 3000. Simpan. Maka nanti kondisi yang pertama ini false ya, kemudian kondisi yang kedua ini true, maka yang dijalankan adalah baris yang ke-30. Kita jalankan, buka konsol, status, enter. Nah, punya hutang 2000. Oke, kalau kita samakan, maka nanti status itu lunas. Nah, sekarang kalau seperti ini saja misalkan ya, ini kalau diisi dengan 0 ya, maka nanti yang keluar ya yang ini ya, yang kedua ini ya, punya hutang sebanyak ya 5000 berarti. Sekarang ini buat kita deklarasi saja tanpa diinisialisasi ya, maka yang dijalankan adalah yang 34 ini. Kita coba konsol, kemudian status. Nah, belum bayar sama sekali. Kemudian untuk switch dan case ini penggunaannya ya hampir sama dengan ini ya. Jadi ada sebuah ekspresi, kemudian ya value dari ekspresi itu akan dilihat yang mana yang cocok. Kita coba saja seperti ini, switch. Nah, kemudian expressionnya itu kita
anggap status. Nah, case-nya ini misalkan lunas, kemudian kode apa yang ingin kita jalankan. Kalau isi dari status ini adalah lunas, misalkan kita jalankan saja konsol log saja ya, sederhana, terima kasih misalkan. Nah, ini kan cuma satu case-nya, kita bisa menambahkan sebanyak yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua ini misalkan isi dari status itu dapat kembalian. Kalau isi dari case-nya ini adalah dapat kembalian seperti ini, kita konsol silahkan ambil misalkan di kasir. Kemudian kita buat dua saja ya. Nah, defaultnya kita konsol log, nah, silahkan bayar di kasir. Sekarang kita coba. Nah, ini kan dibayarkannya ini kan undefined, berarti yang berjalan nanti adalah konsol log yang default, karena statusnya ini yang ini. Yang kita coba saja, lihat konsolnya. Nah, silahkan bayar di kasir. Kemudian sekarang kita coba yang dibayarkan ini kita isi ya, ini operator assignment. Pada video sebelumnya itu 5.000 ya kan. Nah, berarti kan value nya adalah lunas dari status, maka yang muncul nanti konsol log terima kasih. Kita jalankan, buka konsolnya. Nah, terima kasih. Kita coba yang lain lagi, misalkan ini lebih besar, 10.000. Simpan, jalankan, buka konsolnya. Nah, silakan ambil di kasir. Ya, jadi untuk switch ini lebih ringkas ya daripada if dan else if ini. Kemudian untuk ternary operator, contohnya saya buat seperti ini. Misalkan saya buat variabel stok sama dengan 10. Kemudian saya buat variabel lagi, misalkan seperti ini variabelnya. Nah, di sini kita tulis stok ini lebih besar dari 0. Nah, ternary operator itu seperti ini true. Kemudian false. Ya, kalau stok ini lebih dari 0, maka value dari variable ini adalah true. Kalau stok ini sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0, maka false. Kita lihat ya, di sini nilainya pasti true karena stok adalah 10, lebih besar dari 0. Kita jalankan, kemudian buka konsol. Nah, di sini kita tulis variable, nah true. Sekarang kita kembali, kalau stok ini sama dengan 0, yang simpan. Kita akses lagi variable, nah nilainya false. Untuk praktek pada contoh kasusnya kita letakkan di video terakhir nanti. Di video terakhir nanti kita gunakan apa yang sudah kita pelajari pada video-video di playlist ini. Kita gunakan agar aplikasi ini berfungsi sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, misalkan ketika tombol plus ini diklik, maka akan menambahkan menu ini ke daftar pesanan, dan ketika tombol hapus ini diklik, maka akan menghapus daftar pesanan.